Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada manajemen industri. Terima kasih banyak telah menonton YouTube saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah. Baik, saya lanjutkan menjelaskan mengenai dasar-dasar evaluasi rencana investasi. Ya. Dalam bab ini akan dibahas konsep yang dapat digunakan dalam menilai dan membandingkan suatu rencana investasi. Sasaran yang ingin dicapai dalam bab ini adalah agar mahasiswa terutama yang menyimak YouTube ini memahami konsep dasar analisis ekonomi suatu rencana investasi. Dalam melakukan analisis suatu rencana investasi, perbandingan alternatif rencana investasi dapat dilakukan antara lain dengan metode, ada analisis nilai sekarang dan ada analisis nilai tahunan. Mari kita sama-sama menyimak kelanjutan YouTube ini. Sebelumnya kita harus bisa menyusun aliran dana keuangan atau cash flow. Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan atau profitabilitas suatu kegiatan usaha itu ditentukan oleh aliran dana atau cash flow-nya yang dapat dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Profitabilitas suatu rencana investasi ditentukan oleh perkiraan aliran dananya. Aliran dana itu sendiri menyatakan jumlah serta saat diterimanya pemasukan tunai atau cash income dan jumlah serta saat dikeluarkannya biaya tunai atau cash cost. Suatu rencana investasi atau suatu kegiatan usaha dengan mempertimbangkan semua elemen cash income dan cash cost pada setiap periode selama umur investasi tersebut. Contohnya bagaimana kita menyusun aliran dana suatu perusahaan. Kita contohkan suatu perusahaan X merencanakan membuat produk baru dengan hasil peramalan penjualannya sebagai berikut. Tahun ke-1 atau tahun pertama pendapatannya tidak ada hasil penjualan. Ini dalam juta Kemudian tahun kedua juga belum ada penjualan. Karena kita mau memproduk atau perusahaan tersebut mau memproduk produk baru. Tahun ketiga baru ada penjualan. Ada pendapatan yaitu 20 juta. Sedangkan tahun keempat 40 juta, tahun kelima 60 juta, tahun keenam 80 juta, tahun ketujuh 70 juta, dan tahun ke-8 60 juta. Bagaimana uraian dari cash flow-nya cash income dan cash cost-nya ini sebagai berikut. Pada tahun pertama diperlukan biaya sebesar 10 juta untuk penelitian dan percobaan. Tentunya dalam melaunching produk baru, perusahaan harus meneliti dan membuat eksperimen terhadap produk tersebut. Itu memerlukan biaya sebesar 10 juta. Pada tahun kedua dikeluarkan uang sebesar 45 juta yang terdiri dari pembuatan perkakas sebesar 4 juta. Untuk modal kerja tahun kedua itu ada 6 juta. Dan untuk pembelian mesin itu sebesar 35 juta.
Pada akhir masa pemakaian mesin itu diperkirakan dipakai 7 tahun ya. Mesin tersebut dapat dijual seharga 10 juta. Jadi mesin bekas tersebut masih bisa terjual ya pada tahun ke-8, berarti setelah dipakai selama 7 tahun ya, itu 10 juta. Mesin itu didepresiasi ya, nilai depresiasinya itu sama dengan 35 juta per 7 tahun selama pemakaian ya. Jadi 35 juta dibagi 7 itu kan ada 5 juta per tahunnya ya. Pada tahun ketiga pengeluaran yang terjadi itu diperkirakan 19 juta yang terdiri dari 7 juta untuk tambahan modal ya, 12 juta merupakan pengeluaran untuk buruh, material dan promosi. Ini masuk pada biaya produksi ya, buruh, material dan promosi ya, 12 juta pada tahun ketiga. Kemudian pengeluaran pada tahun ke-4 sampai tahun ke-8 itu merupakan pengeluaran untuk buruh, material dan promosi masing-masing sebesar tahun ke-4 15 juta, tahun ke-5 19 juta, tahun ke-6 19 juta, tahun ke-7 19 juta dan tahun ke-8 16 juta. Ya. Selain itu, ya pada tahun ke-6 itu diperlukan lagi modal kerja sebesar 2 juta. Pada tahun ke-6 diperlukan tambahan modal kerja 2 juta. Dan pada tahun ke-8 dilakukan pengembalian modal kerja keseluruhan ya pada tahun ke-8. Sedangkan pajak keuntungan yang harus dibayar perusahaan ya itu sebesar 50%. Jadi pajak keuntungannya ya perusahaan harus membayarkan sebesar 50%. Baik, kita buat tabel bagaimana cash flow-nya ya. Ini aliran dana atau cash flow ya. Ini dalam juta, dalam tabel ini satuannya adalah juta ya, rupiah ya. Yang pertama poin A ini hasil penjualan sebagaimana tadi diuraikan, tahun pertama tidak ada, tahun kedua tidak ada, baru tahun ketiga ada penjualan sampai tahun ke-8. Kemudian ada biaya produksi, tahun pertama tidak ada biaya produksi, tahun kedua juga tidak ada biaya produksi, pada tahun ketiga baru ada biaya produksi sebesar 12 juta sampai tahun ke-8 itu 16 juta. Biaya produksinya ada biaya buruh, ada biaya material, ada biaya promosi. Kemudian kalau kita hitung keuntungan sebelum depresiasi ya, tahun pertama itu tidak ada keuntungan. Tahun kedua juga belum ada keuntungan. Tahun kedua baru ada keuntungan. Ya, yaitu 20 juta hasil penjualannya dikurangi dengan biaya produksi 8 juta. Ya, dikurangi 20 juta dikurangi 12 juta ada 8 juta. Demikian juga tahun keempat ya, ada hasil penjualan 40 juta, ada biaya produksi 15 juta, maka keuntungan sebelum depresiasi yaitu sebesar 25 juta dan seterusnya. Tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 ada 44 juta tahun ke-8. Itu keuntungan belum depresiasi. Kemudian kalau kita hitung tadi ya, depresiasi alat ya, itu sebesar 35, belinya dipakai selama 7 tahun, berarti per tahunnya kan 5 juta. Ya. 5 juta tahun pertama ya, tahun kedua karena dia baru dipakai, tahun kedua, kemudian seterusnya sampai tahun ke-8. 1 2 3 4 5 6 7 tahun dipakai selama 7 tahun ya. Kemudian keuntungan sebelum pajak berarti ya
Karena tahun pertama tidak ada pemasukan, juga tidak ada pengeluaran ya. Nanti pengeluarannya di ini ada di biaya penelitian dan percobaan. Ini baru tahun kedua ada biaya alat ya, depresiasi alat. Sedangkan pemasukan tidak ada, berarti kan minus. Perusahaan minus, yaitu minus 5 juta. Ya. Kemudian pada tahun ketiga perusahaan ada keuntungan. Tetapi ada biaya alat ini, depresiasi. Yaitu 8 juta dikurangi 5 juta ada 3 juta. Keuntungan sebelum pajak. Sebelum membayar pajak. Kemudian tahun keempat juga demikian, dikurangi 5 juta jadi 20 juta, kemudian pas 1 dikurangi 5 juta 35 juta sampai tahun ke-8 44 juta dikurangi 5 juta 39 juta ya. Ini pajak sebelum keuntungan sebelum membayar pajak perusahaan. Ingat, pajaknya 50% yang harus dibayarkan dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan ya. Kita hitung ya. Tahun pertama kita tidak membayar pajak karena tidak ada pemasukan, tidak ada keuntungan. Tahun kedua pun justru perusahaan itu minus 5 juta, berarti kan tidak ada keuntungan, kita tidak perlu membayar pajak. Kemudian tahun ketiga ada keuntungan 3 juta. Lah dari keuntungan 3 juta ini 50%-nya berapa? Kan 1,5 juta. Ya, dibayarkan pajaknya ini. Sehingga ya dari 3 juta dibayarkan 1,5 juta. Kemudian dari 20 juta dibayar 10 juta, setengahnya kan 50%-nya, dan seterusnya sampai tahun ke-8 39 50%-nya yaitu 19,5 juta ya. Keuntungan bersih setelah bayar pajak ya, tahun pertama tentunya belum ada keuntungan ya, tahun kedua juga tidak ada keuntungan, malah defisit ya. Kemudian tahun ketiga keuntungannya yaitu setelah dibayar pajaknya keuntungannya adalah 1,5 juta. 3 dikurangi 1,5 ya. Kemudian 20 dikurangi 10 juta keuntungan bersihnya ya. 36 dikurangi 18 juta ada 18 juta dan seterusnya sampai tahun ke-8. Tahun ke-8 keuntungan bersihnya adalah 19,5 juta. Ya. Pengembalian modal kerja. Dari uraian tadi dijelaskan bahwa pengembalian modal kerja itu dilakukan pada tahun terakhir penelaan, yaitu ini 15 juta. Di total pinjaman modal kerja itu 15 juta dikembalikan saat tahun ke-8. Kemudian nilai sisa peralatan ya setelah tahun ke-8 itu diperkirakan nilainya 10 juta. Ya kan? Ya. Kemudian depresiasi kalau kita kembalikan ke perusahaan berarti kan ada 5 juta per tahunnya. Ya, 5 juta ya. Ini sehingga ya penerimaan tunai ya yaitu keuntungan bersih dikurangi dengan biaya tunai ya. Ini ya 5 negatif 5 juta ditambah dengan ini ya, ditambah dengan misalnya nilai depresiasi itu dikembalikan ke perusahaan, berarti negatif 5 plus positif 5 juta, berarti kita pada tahun kedua tidak ada penerimaan tunai. Tahun
tahun ketiga ya itu ada keuntungan 1,5 juta. Ditambah nilai depresiasi alat 5 juta jadi 6,5 juta. Keuntungan bersih 10 juta pada tahun keempat ditambah 5 juta jadi 15 juta. Begitu seterusnya, 18 juta tambah 5 juta 23 juta. Tahun ke-8, nah tahun ke-8 ini selain keuntungan bersih ada pengembalian modal ya, ada nilai sisa mesin ya atau peralatan 10 juta, ada nilai depresiasi alat ya. Sehingga kalau kita total itu penerimaan tunai ada 49,5 juta. Itu pada tahun ke-8. Kemudian tadi yang belum dihitung adalah yaitu biaya pengembangan. Biaya pengembangan ada 10 juta yaitu untuk biaya penelitian dan percobaan. Itu ada di tahun pertama yaitu 10 juta. 10 juta ya. Kemudian ada pembuatan perkakas ini 4 juta pada tahun kedua ya. Kemudian membeli mesin 35 juta pada tahun kedua. Terus penambahan modal kerja itu ada 6 juta pada tahun kedua, dan tahun ketiga ada 7 juta. Kemudian ditambah pada tahun ke-6 penambahan modal kerja ya. Sehingga kalau kita total ini ya, kalau kita total 6 plus 7 plus 2 itu ada 15 juta. Nantinya akan dikembalikan pada tahun ke-8 ya. Kita lanjutkan ya. Ini ya, investasinya sudah, modal kerjanya sudah. Bagaimana kalau kita total ya, total pengeluaran tunainya berapa ya. Tahun pertama yaitu ya 10 juta, tahun kedua yaitu 4 tambah 35 39, kemudian tambah 6 40 ada 45 juta. Tahun ketiga ada 7 juta. Nah, ini kita jumlahkan tadi ya. Pengeluaran tunai ada 10 juta, tahun kedua 45 juta, tahun ketiga ada 7 juta, dan tahun ke-6 ada 2 juta. Bagaimana dana tunai? Dana tunai yaitu penerimaan tunai dikurangi dengan pengeluaran tunai. Tadi kan penerimaan tunai ada di ini poin K ini ya, di tabel K. Sebentar, ini ya. Penerimaan tunai ini saya pindahkan ke slide ini ya. Tahun pertama tidak ada penerimaan, tahun kedua tidak ada, tahun ketiga baru ada 6,5 juta dan seterusnya. Kita menghitung dana tunai perusahaan. Tidak ada penerimaan tahun pertama ya. Tidak ada penerimaan, sedangkan ada pengeluaran tunai yaitu biaya penelitian dan percobaan. Jadi perusahaan itu defisit 10 juta. Entah itu pinjam di bank atau bagaimana ya untuk modal awalnya ya. Kemudian tahun kedua juga tidak ada penerimaan, sedangkan pengeluarannya ada 45 juta. Ada beli mesin ya, ada modal kerja ya, itu. Sehingga pengeluarannya tadi kita hitung ya, ada 45 juta dan tidak ada pemasukan. Jadi defisit atau minus 45 juta. Kemudian tahun ketiga ada masukan 6,5 juta. Sedangkan pengeluarannya ada 7 juta. Sehingga kalau kita ya kurangi 6,5 dikurangi 7 masih defisit 1,5 juta. Ya. Kurang 1,5 juta. Kemudian tahun keempat tidak ada pengeluaran tetapi ada pemasukan. Ya, ada 15
juta. Juga tahun kelima tidak ada pengeluaran tetapi ada pemasukan 23 juta. Tahun ke-6 ada tambahan modal 2 juta, ya ada masukan 33 juta, jadi dikurangi ada 31 juta. Tahun ke-7 tidak ada pengeluaran tetapi ada pemasukan 28 juta, sehingga dana yang masuk perusahaan ada 28 juta. Sedangkan tahun ke-8 tidak ada pengeluaran juga tetapi keuntungannya atau penerimaan tunainya 49,5 juta. Ya. Coba kita hitung berapa kumulatif dana tunai dari perusahaan. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Tahun pertama kita defisit 10 juta. Ternyata tahun kedua juga defisit 45 juta. Jadi keuangan perusahaan itu minus, ya. Minus 10 tambah 45 juta. Minus yaitu defisit 55 juta. Terus tahun berikutnya kita tahun kedua negatif, tahun berikutnya juga belum ada pemasukan, sehingga menambah mungkin pinjaman itu setengah juta, sehingga pada akhir tahun ketiga penelaan itu perusahaan masih negatif atau defisit 55,5 juta. Ya. Lah, tahun keempat ada dana tunai yang masuk, ya. Tetapi kita punya anggap aja tunggakan atau hutang gitu, ya, yaitu 55 juta. Jadi 15 juta ini untuk mengurangi beban dari perusahaan. Jadi sekarang defisit perusahaan keuangannya yaitu 40,5 juta pada tahun ke-4. Tahun kelima ada pemasukan yang semakin besar, pemasukannya yaitu 23 juta. Tetapi kita masih punya hutang 40,5 juta. Jadi ini dibayarkan ke sini. Hutangnya sudah berkurang, defisitnya sudah berkurang menjadi 17,5 juta. Lah, perusahaan pada tahun ke-6 itu ada masukan, ada dana tunai 31 juta. Tetapi kita punya tunggakan 17,5 juta. Jadi ini 31 dimasukkan ke sini, ya, untuk nombok ini. Jadi sekarang kas perusahaan itu ada, yaitu 13,5 juta. Sudah bebas kita, misalnya pinjaman misalnya kita modal awal pinjam itu sudah terlunasi, ya, sudah terlunasi. Kita perusahaan sekarang itu menikmati hasilnya, ya. Lah, tahun ke-7 ada dana tunai masuk yaitu 28 juta, sedangkan di kas itu ada 13,5 juta, sehingga 13,5 juta plus 28 itu menjadi 41,5 juta. Ya. Kemudian pada tahun ke-8 pemasukan semakin besar, yaitu 49,5 juta. Jadi kas perusahaan sekarang yang masuk ke perusahaan karena adanya produk baru yang sudah diperkirakan, diramalkan terjual sampai tahun ke-8 itu, sehingga sekarang uang yang diterima oleh perusahaan itu 91 juta. Ya, begitulah bagaimana kita menyusun suatu cash flow dari dana perusahaan. Kalau kita simpulkan, dibuatkan tabel, nantinya akan sama angka nilai akhirnya ini, ya. Ada pemasukan tunai, cash income, ya. Ada biaya tunai atau cash cost.
Ya, kita masukkan saja apa saja apa dana-dana tunai yang masuk ke perusahaan. Dimasukkan ke tabel ya, sesuai dengan uraian yang tadi. Kemudian kita jumlahkan. Ternyata total pemasukan ya, total pemasukan itu baru tahun kedua adanya 20 juta sampai tahun ke-8 itu 85 juta. Kemudian biaya tunainya ada biaya pengembangan ini, biaya penelitian dan percobaan, ada ini biaya perkakas, ada beli alat ya 35 juta, ada modal kerja, sehingga kita masukkan setiap tahunnya. Kemudian ada biaya produksi, terus ada biaya pajak 50% sekian-sekian. Kemudian kita total biaya tunainya apa yang harus dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya, sekian ya. Ini untuk biaya tunai atau cash cost ya. Setelah itu kita kurangi ya, total pemasukan dikurangi total biaya tunai. Ternyata sama ya, tahun pertama itu negatif 10 juta. Terus ya sama seperti tadi. Ini hanya apanya ya, kesimpulannya ya. Dari uraian tersebut disimpulkan sehingga dana tunainya sama pada tahun ke-8 itu 49,5 juta. Kemudian kita kumulatifkan ya, berapa sih dana tunai yang masuk ke perusahaan setelah mengalami beberapa tahun defisit dengan mungkin pinjaman modal dari bank ya. Ternyata baru tahun ke-6 perusahaan merasakan keuntungannya. Setelah akhir pengelolaan ya, setelah 8 tahun itu perusahaan menerima dana bersih ya, net bersihnya itu 91 juta ya. Begitu ya cara menyusun cash flow dari dana masuk dan dana keluar. Baik, kita lanjutkan ya, bagaimana menghitung konsep nilai waktu dari uang ya. Yang pertama yaitu bunga sederhana, simple interest ya. Jika sejumlah uang dengan nilai 1 juta kemudian diusahakan selama 3 tahun ya, dengan tingkat suku bunga 5% per tahun, maka setelah 3 tahun nilai uang tersebut akan menjadi berapa? Dari 1 juta setelah 3 tahun ke depan itu ada berapa ya. Kita hitung nilai bunganya per tahunnya kan 5% dikalikan 1 juta ya, ada 50.000. Kemudian dikalikan 3 tahun. Jadi bunga selama 3 tahun itu 150.000. Maka uang setelah 3 tahun kembali ya, yaitu plus bunganya menjadi 1.150.000. Itu namanya bunga sederhana ya, simple interest ya. Untuk menghitung nilai uang sekarang ya, yaitu nilai uang yang akan datang ya. P ini nilai uang sekarang, kemudian plus dalam kurung ya, rumusnya ya 1 dalam kurung plus I ini tingkat suku bunga berapa persen, tergantung dari bunga bank ya. Kemudian ini adalah penelaan waktu, misalnya 10 tahun kita bisa menghitung ya. Ini yang bunga sederhana ya, bunga yang sederhana ya, kita bisa menghitungnya. Misalnya 5 tahun itu bisa. Kemudian ada lagi bunga berbunga ya. Bunga berbunga pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam yang pertama itu bunga diskret, yang kedua yaitu bunga kontinu ya.
Dalam bab ini hanya dibahas yaitu bunga diskret saja, ya. Bahwa nilai bunga diperhitungkan setiap akhir periode selama periode penelaaan. Ya, contohnya, jika sejumlah uang 1 juta disimpan dengan tingkat suku bunga 5% per tahunnya, maka pada akhir tahun ketiga nilai uang tersebut menjadi berapa? Lain dengan yang tadi ya, ini bunga berbunga. Yang tadi kan bunga sederhana. Kita hitung ya. Kalau kita analisis dengan sederhana ini, nggak memakai rumus, artiannya dalam artian ya, kita hitung kita punya uang 1 juta ya. Kemudian nanti 3 tahun ke depannya berapa ya, berarti bunganya kan 50.000 dari 5% ya. Kemudian dijumlahkan berarti pada akhir tahun pertama itu uangnya itu berkembang menjadi 1.050.000. Kemudian dari 1.050.000 itu kalau kita hitung bunganya dalam 5% itu kan ada 52.500. Ditambahkanlah ke nilai uang kita pada tahun kedua menjadi 1.102.500 ya. Berarti uang kita sekarang itu 1.102.500. Nah, 1.102.500 itu kalau kita hitung bunganya 5%, itu ada 125.000. Jadi ya, ini ditambahkan ke uang pada akhir penelaan tahun kedua. Jadi uang ya selama 3 tahun ya dengan bunga berbunga itu akan menjadi 1.157.625 rupiah ya. Nah, kalau kita memakai rumus seperti ini F adalah nilai uang akhir periode, kemudian P adalah nilai uang sekarang, nilai uang awal, kemudian dalam kurung plus 1 plus I ini adalah bunganya ya. Tingkat bunga kan tiap periode itu beda-beda tingkat suku bunganya ya, pasti berubah ya. Pangkat N-nya ini adalah periode penelaan ya. Jadi ini rumusnya untuk menghitung bunga berbunga ya. Kemudian ada lagi yaitu konsep nilai waktu dari uang, ada nilai sekarang, present value ya. Untuk menentukan berapa penyimpanan yang harus dilakukan saat ini apabila dengan tingkat suku bunga dalam waktu tertentu kita menginginkan sejumlah uang tertentu. Misalnya ya, 3 tahun yang akan datang kita memerlukan uang 1.158.000. Jadi kita sekarang harus menyimpan berapa? Dengan suku bunga 5% ya. Rumusnya seperti ini. P F ya dalam kurung 1 plus I pangkat min N ya. Jadi kita sekarang ya 3 tahun ke depan kita membutuhkan uang berapa, kita sekarang harus punya uang berapa dengan tingkat suku bunga saat ini yaitu 5% misalnya ya. Lah ini berarti kita harus menyimpan uang 1.750.000
Rp323 agar 3 tahun ke depan ya kita mempunyai uang 1.158.000. Bisa ya kita memprediksi, meramalkan kita ke depannya butuh biaya apa ya. Oh, sekarang saya harus menyimpan uang ini, sudah tahu tingkat suku bunganya sekian. Oh, bisa menghitung ya, bisa dihitung ya. Kemudian ada ya pembayaran uniform ya, yaitu apabila pada setiap periode dengan jumlah dilakukan pembayaran yang sama, A ya, disimbolkan A, bayar itu A ya, maka nilai penelaan dengan tingkat suku bunga I adalah ya, kalau kita menginginkan ini adalah uang yang akan datang ya, uangnya segini, kemudian ini adalah pembayaran tiap periodenya harusnya bayar berapa ya. Lah ini misalnya ya, sekarang tingkat suku bunganya 4% dan kita mau mencicil, mau mengangsur ya Rp100 per tahunnya selama 4 tahun. Berapa ya nilai setelah kita mengangsur Rp100 tiap akhir tahun ya, selama 4 tahun, berapa uang yang kita dapat setelah 4 tahun. Ini pakai rumus yang ini. A-nya kan 100. Berarti setiap periodenya kita mengangsur Rp100. Kemudian 1 plus I dalam kurung N ya, pangkat N min 1 per I ya, di dalam kurung ini dipangkatkan N, kemudian dikurangi 1, baru dibagi I dikalikan A. Berarti kalau kita mengangsur Rp100 ya selama 4 tahun, maka uang kita 4 tahun ke depan itu ada Rp424,65. Beda kalau misalnya begini, kita ya menginginkan uang ya 5.000 dengan tingkat suku bunga 4%, 10 tahun mau dicicil, mau diangsur selama 10 tahun. Sekarang menerima 5.000 ya. Berapa cicilan angsuran kita yang harus dibayarkan selama 10 tahun? Sebanyak 10 kali, 10 tahun atau 10 kali ya. Itu nantinya untuk menghitungnya berapa besarannya setiap pembayaran yang sama ini ya, pembayaran uniform ya yang sama ya tiap periodenya, yaitu dengan rumus A sama dengan F. F-nya kan tadi 5 juta ya, kita kok 5 juta, 5.000 ya, 5.000, kemudian tingkat suku bunganya 4%, mau dicicil selama 10 tahun ya, maka setiap periodenya kita membayar yaitu Rp416,46. Berarti kan selama 10 kali ya, begitu caranya yang menghitung ya. Itu pembayaran uniform, pembayaran yang sama ya. Kemudian ada penerimaan teratur. Penerimaan teratur apabila pada saat awal disimpan uang sebanyak P, pada saat ini kita menyimpan uang, kayaknya ini seperti deposito gitu ya, menyimpan uang P,
dengan tingkat suku bunga I dan lamanya periode N, maka penerimaan setiap periode itu berapa? Ya, setiap periode penerimaan itu berapa yang uang kita terima? Misalnya ya, sekarang kita menyimpan uang sebanyak 10.000, kemudian mau disimpan selama 5 tahun. Ternyata tingkat suku bunga di bank sekarang itu ada 4%. Ya. Berapa saya menerima selama 5 tahun saya menerima uang? Ya. Selama 5 tahun saya punya uang 10 juta. Kok 10 juta? 10.000. Ya. Kemudian berapa setiap periodenya menerima? Ya. Ini rumusnya. P-nya berapa? Berarti 10.000 saat ini uang kita ya 10.000. Kemudian I-nya berapa? 4%. Terus 1 plus 4% pangkat N-nya berarti 5 tahun. Ya. Dibagi ya dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1. Berarti setiap tahunnya diterima uang sebesar 2.246,27.000. Itu secara teratur diterima ya, terima gitu ya. Ini hampir sama dengan apa deposito ya itu. Nah, bagaimana dengan nilai sekarang pembayaran uniform? Ya. Apabila pada setiap akhir periode dilakukan pembayaran A selama N tahun dengan tingkat suku bunga I, maka nilai sekarang dapat diperoleh berapa? Hampir sama dengan yang tadi ya, kalau kita simak bersama ya. Ya, sekarang kita menerima berapa apabila kita mau membayar setiap periodenya, mampu misalnya begini, saya mampu menyicil sepeda motor misalnya ya, sepeda motor sekian rupiah, berarti saya harus nilai uang sekarang itu harus berapa? Ya, saya maunya menyicil setiap periodenya itu 100 rupiah. Ya, 100 rupiah. Kemudian selama 6 tahun. Nah, nilai yang sekarang, uang yang sekarang diterima itu berapa? Kalau mampunya diangsur 100 rupiah dengan tingkat suku bunga 6% misalnya per tahun ya. Berapa nilai uang sekarang ya apabila setiap periode dilakukan pembayaran? Nah, kita mampu bayarnya per periode itu 100 rupiah selama 6 tahun ya. Tingkat suku bunganya 6%. Berapa nilai yang kita terima sekarang? Nah, ini ya, ininya 100 rupiah A-nya, kemudian I-nya adalah 6%, kemudian N-nya adalah 6 tahun dikurangi 1 ya, kemudian bunga dibagi, bunganya dikalikan dalam kurung 1 plus I pangkat N. Maka nanti kalau kita hitung hasilnya adalah 491,70.000 ya. Selama 6 tahun kita membayarnya 100 rupiah. Paham ya? Ya, paham ya? Coba ya, kita coba menghitungnya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan ilmunya barokah ya. Terima kasih banyak telah menyimak YouTube saya ya.
Selamat belajar dan terima kasih ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan semoga sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.